Rasulullah ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, satu hal yang harus selalu kita jaga dan kita pegang dalam hidup ini yaitu berpegang pada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang pada Al-Qur'an dan juga sunnah. Karena barang siapa yang berpegang pada kedua hal ini tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bagaimanapun fitnah yang sangat dahsyat di suatu zaman yang silih berganti fitnah itu datang menerpa manusia, menerpa kaum muslimin. Kalau selagi orang ini berpegang pada dua hal ini, kitabullah wa sunnati Rasul, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selama-lamanya kalian jika berpegang pada dua perkara ini, yakni kitabullah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah, Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang menjadi prinsip kita di dalam beragama, kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala aspek kehidupan kita, dasarnya, landasannya, wazan timbangannya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah jalan siratal mustaqim, jalan keselamatan yang tidak akan tersesat selama-lamanya. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah mereka membuat perkara-perkara baru, tidak pernah mereka mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah mereka lakukan, yang dicontohkan oleh beliau mereka lakukan, yang tidak dicontohkan oleh beliau mereka tidak lakukan sama sekali. Dan ini adalah agama yang sangat mudah, agama Islam, agama yang sangat mudah. Tidak akan mempersulit agama ini kecuali orang itu akan kalah. Dia akan kalah jika dia mempersulit dirinya dengan membuat-buat perkara baru dalam agama Islam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini sangat mudah. "Wa la yasuddad dina ahadun illa ghalabahu." Tidak ada yang mempersulit agama ini melainkan dia akan kalah. Dia akan sendiri merasa keberatan kalau dia mempersulit dirinya sendiri. Kalau diajarkan oleh Islam kita amalkan. Kalau tidak diajarkan enggak usah diada-adakan, malah mempersulit diri sendiri. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin, banyak masyarakat kita yang melakukan amalan-amalan ternyata itu tidak dicontohkan oleh agama Islam, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya yang terjadi mereka kewalahan, tidak sanggup menjalankan amalan-amalan tersebut. Seandainya mereka menjalankan pun dengan terpaksa, dengan penuh keberatan. Ya, apalagi dalam urusan jenazah, dalam urusan orang-orang yang meninggal dunia, banyak sekali amalan-amalan yang dibuat-buat oleh masyarakat sendiri, mengikuti tradisi, mengikuti nenek moyang, sehingga akhirnya mereka keberatan sendiri. Padahal Islam itu sangat mudah, tidak perlu kita membuat-buat ajaran baru dalam agama Islam. Ini yang harus selalu kita jaga, kita pelihara, kita pegang, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan yaitu kewajiban solat atau kewajiban terhadap jenazah, diantaranya adalah solat terhadap mayit. Ini sudah kita selesaikan. Berikutnya kita masuk pada bab yang ke-14, yakni ad-dafnu wa tawabi'uhu, menguburkan mayit dan mengiringi atau mengantarkan jenazah. Bab ini yang akan kita bahas, dan ini termasuk kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Dan rukun atau kewajiban kita terhadap si mayit itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua apa? Mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir adalah menguburkan, ya, memakamkan jenazah tersebut. Cukup, tidak ada tambahan-tambahan lagi. Kewajibannya cuma hanya 4 itu saja, nggak perlu ada tambahan-tambahan lagi, nggak perlu ditambah-tambah. Ya. Mudah atau mudah? Sangat mudah sekali. Ya. Kalau ada orang meninggal, kita mandikan, kemudian dikafani, lalu disolati, antar ke pemakaman, selesai urusan. Tidak ada kewajiban berikutnya, hanya 4 itu saja. Ya, selebihnya hanyalah sunnah-sunnah seperti mendoakan mayit, bersedekah misalkan atas nama si mayit. Ya, tidak ada amalan-amalan yang lain. Maka sebagaimana yang kita singgung tadi, nggak perlu ditambah-tambah. Agama Islam itu agama yang sangat mudah. Kalau ditambah-tambah malah semakin sulit.
Sebagian masyarakat ya ditambah-tambah seperti mengadakan peringatan berapa harinya si mayit, ya. Dari 7 hari, kemudian 10 hari atau 100 hari, kemudian 1000 hari, akhirnya mempersulit diri sendiri. Ya, pernah ada kisah atau ada cerita sampai maling kabel ya, maling apa-apa. Ini hanya untuk acara berapa harinya si mayit. Sampai seperti itu. Ya, padahal agama Islam enggak mengajarkan seperti itu. Mudah sekali agama Islam ini. Baik, kewajiban yang keempat ini yakni ad-dafnu wa tawabi'uhu, menguburkan mayit dan mengantarkan jenazah. Ini ada beberapa poin yang akan dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Poin yang pertama, wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran. Wajib hukumnya menguburkan mayit meskipun mayit itu orang kafir. Hukumnya wajib menguburkan mayit meskipun mayit itu orang kafir. Wa fi dzalika haditsan, ya. Baik. Dan beliau akan membawakan 2 hadis, 2 dalil untuk menerangkan perkara ini. Ini menunjukkan bahwa manusia memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mulia. Apakah dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, tetap manusia terhormat, manusia itu mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa meskipun orang kafir jenazahnya tidak najis. Tubuh orang kafir itu tidak najis. Meskipun di sana ada ayat yang mengatakan innahum najasun, sesungguhnya mereka itu najis, itu kata para ulama tafsir maksudnya perbuatan orang-orang kafir itu najis. Tapi kalau fisiknya, tubuhnya mereka itu bukanlah najis. Ini bentuk Allah memuliakan manusia. Nah, di antara cara untuk memuliakan manusia adalah ketika meninggal dunia dengan dikuburkan. Ini cara terbaik untuk menghormati manusia, memuliakan manusia, dikuburkan. Kalau ada yang mencari cara selain ini, itu justru bukan memuliakan manusia, malah menghinakan manusia. Apakah dibakar, apakah dibakar itu diawetkan ya, di mumi dibuat awetkan, itu justru malah menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Agama Islam mengajarkan metode yang sangat baik untuk menghargai manusia, yakni dengan menguburkan. Kalau dikuburkan, selesai, tidak keluar aroma-aroma yang bau dari tubuh manusia, karena tersembunyi di dalam tanah. Tapi kalau dibakar dan seterusnya, masih mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap, aroma daging manusia. Ini kan sangat menghina manusia. Ataupun diawetkan, kemudian pada musim tertentu dikeluarkan. Nah, ini malah menyakiti dan menghinakan manusia. Baik, ini bentuk Islam memuliakan manusia dengan menguburkannya, sehingga wajib hukumnya kita menguburkan mayit walaupun orang kafir. Ada 2 dalil. Al-awwal, yang pertama adalah an jama'ati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Talha Al-Ansari wasiyaqu lahu. Dari sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, wasiyaqu lahu, dan redaksi ini dari beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi 24 rajulan min sanadidi Quraisy. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya tatkala perang Badar untuk menguburkan 24 laki-laki tokoh Quraisy, pembesar-pembesarnya Quraisy yang gugur tatkala perang Badar. Baik, ini dalil bahwasanya orang kafir pun harus atau wajib untuk dikuburkan. Buktinya ketika perang Badar, yaitu pada tahun kedua Hijriah, dan ini perang yang pertama kali di dalam sejarah Islam. Sebelumnya tidak pernah ada perintah perang sama sekali. Perang Badar ini perang yang pertama kali dalam agama Islam. Waktu itu kaum muslimin keluar tidak berniat untuk perang. Mereka berniat hanya untuk mencegah kabilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan berdagang ke negeri Syam membawa harta kaum muslimin. Kaum muslimin ketika hijrah ke kota Madinah meninggalkan harta yang sangat banyak. Hewan ternaknya nggak mungkin dibawa semuanya. Kebun-kebunnya, buah-buahannya, semuanya ditinggal oleh kaum muslimin di Mekah. Nah, ini diambil alih oleh Abu Sufyan lalu diperdagangkan ke negeri Syam. Kaum muslimin ingin merebut kembali harta tersebut. Maka mereka pergi ke daerah Badar, pesisir pantai di kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ini. Tidak ada niatan untuk berperang sama sekali. Sehingga jumlah mereka sangat terbatas, hanya 300 personil. Dan mereka tidak membawa senjata untuk perang, hanya membawa pedang sebagai jaga-jaga kalau ada binatang buas. Namun ketika sampai di daerah Badar, Allah berkata lain, Allah turunkan perintahnya untuk berperang. Dan jumlah pasukan kaum musyrikin ketika itu 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, 1000 orang lebih. Sedangkan pasukan muslim 300.
Dan pasukan kafir mereka lengkap dengan senjata dan niat dari rumah untuk berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kemenangan di dalam Islam itu tidak ditentukan dengan jumlah yang besar, tidak ditentukan dengan senjata yang lengkap, yang canggih, bukan. Kemenangan di dalam Islam ditentukan dengan keimanan dan keikhlasan dari kaum muslimin. Selagi mereka beriman kepada Allah, percaya dengan janji Allah, yakin dengan pertolongan Allah, lalu mereka ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut, insya Allah Allah akan turunkan pertolongannya. Namun sebaliknya, seandainya jumlah mereka besar, tapi iman mereka masih kurang, atau niat mereka masih ada yang keliru, bahkan mungkin mereka merasa takjub dengan diri mereka sendiri, bangga dengan kekuatan mereka, justru itu akan membuat mereka kalah. Kita ingat perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Selesai perang Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah, penduduk Mekah ditundukkan dan ada sebagian kabilah dari Taif, dari Hawazin dan yang lainnya yang ingin menyerang kaum muslimin. Lalu mereka berkumpul di daerah Hunain, ya, daerah Hunain antara Taif dan Mekah. Rasulullah SAW mengumumkan untuk perang melawan mereka. Kira-kira berapa yang ikut ketika itu? 12.000. Insyaallah. 12.000 pasukan yang ikut berperang Hunain. Hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Dan Allah telah menolong kalian di berbagai macam banyak tempat. Wa yauma Hunain, dan ketika pada hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang besar, falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang besar itu tidak bermanfaat untuk kalian sama sekali. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, kalian merasa sempit ketika diserang oleh musuh, kalian bahkan lari ke belakang. Memang hampir kalah, ya, di perang Hunain itu kaum muslimin hampir kalah, ya, mereka bahkan ada yang lari ke belakang menyelamatkan diri. Sampai seperti itu, karena merasa ujub dengan jumlah mereka yang besar. Ini disebabkan karena iman mereka yang kurang, karena tentunya waktu Fathul Makkah banyak yang masuk Islam, dan orang yang masuk Islam yang baru-baru imannya tidak sebagaimana yang masuk Islam terdahulu. Dan ketika niat mereka ada yang tercampur dengan kebanggaan, niatnya bercampur dengan merasa ujub, maka Allah buktikan kalau jumlah yang besar itu tidak menyelamatkan mereka sama sekali. Padahal mereka ini keluar dengan jumlah yang besar, senjata lengkap, niat untuk perang, tapi ternyata hampir kalah. Tapi kalau perang Badar jumlahnya sedikit, tidak niat untuk perang, tapi Allah memenangkan mereka di perang Badar. Baik, ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa umat Islam ini kunci kemenangannya adalah kembali kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Itu kunci kemenangan kaum muslimin. Selagi kaum muslimin meninggalkan agamanya, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu akramanallahu bil Islam." Kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dulu waktu jahiliyah kita tidak semulia ini, tapi ketika kita masuk Islam, Allah muliakan kita semuanya. Maka barang siapa yang meninggalkan Islam, maka Allah akan hinakan dia. Dan itu terbukti. Selagi kaum muslimin meninggalkan agama mereka, Allah hinakan mereka. Allah jadikan musuh-musuh Islam itu menguasai mereka. Bahkan musuh-musuh Islam itu bagaikan merebut makanan di atas hidangan, di meja hidangan makanan. Kaum muslimin kagutha ithail, seperti buih yang diombang-ambingkan di lautan, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan, ya, mudah untuk digoyahkan karena tidak berpegang pada Al-Qur'an, tidak berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas mengatakan, la yasluh hadhil ummah illa bima saluha awwaluhum. Tidak akan pernah menjadi baik umat ini kecuali apa yang telah menjadi baik umat-umat sebelum mereka. Umat ini tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali dengan seperti apa yang telah menjadi baik umat-umat sebelum mereka. Apa yang telah menjadi baik umat-umat terdahulu? Karena mereka berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ketika perang Badar, Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan 24 pembesar Quraisy. Fajuru bi arjulihim fakudifu fi tuwa min atwa'i badrin khabithin mukhabbathin ba'duhum ala ba'din. Maka mereka menarik dengan kaki mereka, ditarik di kakinya dan dimasukkan ke dalam sumur yang ada di Badar. Ya, sumur Badar dimasukkan ke dalam sumur tersebut yang tidak ada airnya. Mereka adalah orang-orang yang khabith mukhabbath, orang-orang yang buruk yang selalu menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'duhum ala ba'din, ditumpuk satu sama lain. Illa magana min Umayyah ibn Khalaf, kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf. Fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha fadhahabu yuharrikuhu fatazayyala fa'aqarruhu wa alqaw alaihi ma ghayya bihi min at-turab wal hijarah. Kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf yang tubuhnya itu
seperti hancur, ya, hampir hancur. Ketika diangkat itu banyak yang terputus, ya. Kalau digoyangkan itu hampir terputus. Maka jenazahnya Umayyah bin Khalaf ini ditimbun. Jadi tidak dipindahkan, tapi para sahabat mengambil tanah lalu menimbun jenazah ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ala qaumin aqama bil arsihi thalatha layalin. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memenangkan peperangan, beliau akan bermukim di lokasi perang selama 3 malam atau selama 3 hari untuk membuktikan kalau merekalah yang menang. Dan itulah tradisinya orang-orang Arab ketika berperang. Berperang, kemudian kalau mereka masih bertahan di lokasi perang selama 3 hari, tidak ada perlawanan, maka merekalah yang menang. Nah, maka kita bisa melihat ada peperangan yang tidak ada yang bermukim di tempat atau lokasi perang selama 3 hari 3 malam, alias 50-50, ya, tidak dimenangkan oleh musuh atau tidak dimenangkan oleh kaum muslimin. Contohnya seperti perang Uhud. Perang Uhud ini 50-50. Tidak, kaum muslimin tidak berdiam di Uhud selama 3 hari, kaum kafir juga tidak berdiam di Uhud selama 3 hari. Ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi kalau kaum muslimin berdiam di lokasi selama 3 hari, itu membuktikan mereka telah menang, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana bi badril yaumi tsalits amara bi rahilatihi fashadda rahlaha thumma masha wattaba'ahu ashabahu wa qalu ma nara yantaliqu illa li ba'di hajatihi. Ketika di hari yang ketiga mereka sudah siap-siap untuk pulang ke kota Madinah, tiba-tiba mereka melihat Rasulullah pergi, ya, ke suatu tempat. Maka para sahabat pun ikut Rasulullah pergi ke tempat tersebut. Lalu mereka mengatakan, kami tidak melihat Rasulullah pergi ke suatu tempat, melainkan ada hal yang penting. Sudah siap-siap mau pulang, tiba-tiba Rasulullah kembali ke belakang, ya, tidak berangkat ke depan, malah kembali ke belakang, diikuti oleh para sahabatnya. Ternyata beliau pergi ke sumur Badar, tempat orang-orang kafir tadi dimasukkan. Hatta qama ala syafati ar-raqi, faja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Beliau berdiri di bibir sumur tersebut, lalu beliau mulai memanggil nama satu persatu orang-orang kafir itu dan juga nama ayah mereka. Waqad jayafu ya Aba Jahal ibni Hisham, wahai Abu Jahal bin Hisham ibni Rabi'ah, wa ya Utbah ibni Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya Walid ibni Utaibah ibni Utbah. Ya, beliau memanggil-manggil nama-nama tersebut. Lalu beliau mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasuluh. Ya, kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, ya, bukankah itu lebih senang, lebih enak? Jadi beliau mengatakan, ya, bukankah kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, itu lebih enak daripada kondisi kalian sekarang ini. Kalian sekarang ini sudah meninggal dalam kondisi kafir, bahkan akan kekal di neraka selama-lamanya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Kami telah mendapatkan, ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami secara pasti. Dan apakah kalian juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Tentu tidak, ya. Tuhan mereka siapa? Lata wal Uzza. Mereka tidak mendapatkan janji dari Tuhan mereka. Tapi kaum muslimin telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Allah janjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Allah janjikan kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, dan nanti pada hari kiamat Allah janjikan bagi kaum muslimin mendapatkan surga. Sedangkan orang-orang kafir tidak mendapatkan apapun, justru mereka malah menderita selama-lamanya. Bahkan nanti pada hari kiamat mereka protes kepada pembesar-pembesar mereka atau kepada jin-jin yang atau syaitan-syaitan yang berkata-hati, lalu syaitan ini bariun minhum. Syaitan ini berlepas diri dari mereka. La talumuni, jangan kalian mencela saya, ya. Mereka menyalahkan iblis, menyalahkan syaitan. Bukankah dulu di dunia engkau yang mengajak kami untuk memusuhi Rasulullah, untuk memerangi agama Allah, ya. Sekarang tanggung jawab iblis, kamu tanggung jawab. Tapi kata iblis, la talumuni, enggak usah celah saya. Walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Saya cuma hanya mengajak doang, enggak maksa gitu. Bahkan saya enggak bayar kalian. Cuma ngajak saja, tapi kalian ternyata mengikuti saya. Nah, itu. Ya. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Qala fasami'a Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma takallama min ajsadin la arwaha laha wa hal yasma'un. Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah berkhutbah kepada orang-orang kafir ini, beliau bertanya, wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada orang-orang yang cuma ada jasad, tidak ada ruh, orang yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka mampu mendengar perkataanmu? Yaqulullahu azza wajal, padahal Allah azza wajal juga berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya, ya, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mampu mendengar lagi. Jadi Umar berdalil dengan ayat Allah ini. Ya, wahai Rasulullah, Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mampu mendengar lagi. Maka beliau bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ya, demi Allah, mereka lebih mendengar ucapan saya daripada kalian. Masya Allah. Mungkin kalian ada yang tidak
mendengar atau dengarnya tidak jelas, tapi mereka lebih mendengar perkataan saya dengan sangat jelas daripada kalian. Wallahi innahum al'an la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum lahuwal haq. Dan demi Allah, sesungguhnya sekarang ini mereka betul-betul dengar, mereka betul-betul tahu apa yang sudah saya katakan kepada mereka bahwa itu benar. Yang saya katakan, nanti kalau kalian meninggal dunia, kalau tidak beriman akan mendapatkan siksaan, akan mendapatkan azab. Mereka baru menyadari ternyata benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, innahum al'an la yasma'un. Sesungguhnya mereka sekarang sedang mendengarkan perkataan saya. Ghairu annahum la yastati'una ay yarudda alayya shay'an. Namun mereka tidak mampu menjawab kepada saya sesuatu apapun. Tidak sanggup untuk menjawab. Qala Qatadah. Imam Qatadah menjelaskan maksud hadis ini, ahyahumullahu lahu hatta asma'ahum qaulahu. Allah menghidupkan orang-orang mati ini di alam barzakh mereka untuk mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubikhan wa tasghiran wa naqmatan wa khusratan wa nadaman. Untuk membuat mereka hina, membuat mereka rendah, dan untuk membuat mereka menyesal. Baik, artinya orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Syaratnya apa? Kalau Allah yang membuat mereka dengar. Secara hukum asalnya orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa mendengar sama sekali. Ya, sudah terputus semuanya. Panca inderanya semua sudah terputus. Namun dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang dibuat oleh Allah untuk bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Contohnya seperti orang-orang kafir yang ada di Badar ini. Atau juga contoh yang lain, yaitu setiap orang yang baru selesai dikuburkan, mereka mampu mendengar suara sendal keluarganya, ya. Suara langkah kaki atau suara sendal keluarganya atau orang yang menguburkan itu mampu mereka dengarkan. Dan ini tentunya Allah yang membuat mereka dengar. Jadi tidak selamanya semua mayat itu pasti mendengarkan, ya, tidak semuanya, ya. Hanya beberapa mayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa mayit jenazah orang-orang kafir itu wajib untuk dimakamkan, wajib untuk dikuburkan. Dalil yang kedua, Atsani an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma tufiya Abu Thalib ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ammaka asy-syaikh Adhal qad mat. Tatkala meninggal dunia Abu Thalib, yaitu bapak beliau, tatkala bapaknya Abu Thalib meninggal dunia, beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, inna ammaka syaikh Adhal, sesungguhnya pamanmu yaitu orang tua yang adhal, orang tua yang tersesat, qad mat, telah meninggal dunia. Faman yuwarihi, maka siapa yang akan menguburkan jenazahnya? Faqala idhab fawarihi, pergilah dan engkaulah yang menguburkannya. Ali bin Abi Thalib muslim, ya, sedangkan bapaknya kafir. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan jenazah ayahnya. Summa la tuhaddits syai'an hatta ta'tini. Setelah engkau menguburkan, jangan engkau bicara apapun melainkan engkau harus datang kepada saya. Faqala innahu mata musyrikan. Ali bin Abi Thalib menekankan lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Thalib itu mati dalam kondisi musyrik. Masa engkau perintahkan saya untuk menguburkan dia? Ya. Jadi beliau ingin memperjelas, Abi Thalib ini meninggal dalam kondisi musyrik. Engkau memerintahkan saya untuk menguburkannya. Faqala idhab fawarihi. Ya, engkaulah yang akan menguburkannya, atau pergilah dan kuburkan dia. Qala fawarituhu thumma ataituhu. Aku pun menguburkan jenazah Abu Thalib dan aku kembali kepada Rasulullah. Qala idhab faqtasil thumma la tuhdits syai'an hatta ta'tini. Setelah beliau menguburkan, datang kepada Rasulullah, Rasulullah memerintahkan pergi mandi terlebih dahulu, kemudian jangan berkata apapun sampai engkau datang kepada saya. Qala faqtasaltu thumma ataituhu. Aku pun mandi lalu datang kepada Rasulullah. Qala fada'ali bida'watin ma yasurruni annali biha humran na'am wa sudaha. Setelah saya datang, Rasulullah pun mendoakan untuk saya doa-doa yang sangat membuat saya senang. Jadi beliau menghibur Ali bin Abi Thalib, ya, dengan doa-doanya kepada Ali bin Abi Thalib yang membuat Ali bin Abi Thalib sangat tenang dengan doa-doa Rasulullah itu. Bahkan beliau mengatakan, lebih saya sukai doa-doa beliau itu daripada unta merah sekalipun, daripada harta yang paling berharga pun, ya, atau zaman sekarang mobil yang paling mewah pun, itu lebih suka doanya Rasulullah daripada harta-harta tersebut. Qala wa kana 'alayya idza wasala al-mayyit iktasala. Dan kebiasaan Ali bin Abi Thalib apabila memandikan jenazah, beliau selalu mandi. Ini kebiasaan Ali bin Abi Thalib dan ini termasuk sunnah. Orang yang selesai memandikan jenazah atau selesai menguburkan jenazah disunahkan untuk mandi. Karena tentunya butuh tenaga yang menguras keringat orang yang menguburkan jenazah.
apalagi tempatnya sangat jauh, maka disunahkan untuk mandi. Ini dalil bahwa mayit orang kafir pun diwajibkan untuk dikuburkan. Dan ini tentunya jika tidak ada dari orang kafir yang menguburkan mayit ini. Kalau sudah ada orang kafir yang menguburkan mayit ini, maka kaum muslimin tidak perlu menguburkan lagi. Jadi dalil ini atau keterangan ini maksudnya adalah orang kafir yang belum dikuburkan sama sekali, yang tidak ada orang kafir di situ. Ini ada orang kafir hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada satupun orang kafir di sana, tiba-tiba orang kafir ini meninggal dunia, maka orang muslimlah yang menguburkan jenazahnya. Pertanyaannya, perlukah dimandikan terlebih dahulu atau dikafani? Maka tidak perlu. Karena keterangan dari hadis-hadis ini hanya cukup dimakamkan, dikuburkan, ya, tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Wala yudfanu muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin. Bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin wal kafiru fi maqabiril musyrikin. Dan tidak boleh memakamkan orang Islam bersama orang kafir. Begitupun sebaliknya, tidak boleh memakamkan orang kafir bersama orang Islam. Akan tetapi orang Islam dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dan orang kafir dimakamkan di pemakaman orang-orang kafir. Alias harus terpisah. Pemakaman muslim sendiri, pemakaman kafir sendiri. Jangan digabung. Kadzalika kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Wastamarra ila asrina hadza, dan itu berlangsung sampai zaman kita sekarang ini. Wa minal adillati ala dzalika hadisu Bashir ibni Khosasiyah. Dan beliau akan membawakan dalil, yaitu hadis dari Bashir bin Khosasiyah. Baik, kira-kira di zaman kita sekarang ada yang masih campur atau semua sudah terpisah? Kaum muslimin sendiri, orang kafir sendiri. Masih ada yang campur, ya. Ini tugasnya pemerintah aparatnya. Kalau enggak kuburan keluarga, ya. Ya, di keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga sendiri. Tapi insyaallah nanti ada pembahasan khusus, ya, tentang kuburan sendiri ini. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, tidak boleh memakamkan, ya, campur, melainkan dimakamkan terpisah. Hadisnya adalah hadatsana bainama umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadan bi yadihi faqala ya ibna Khosasiyah ma asbahta tankumu 'ala Allah. Suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menggandeng tangan beliau. Maka Rasulullah berkata kepada saya, "Wahai Ibnu Khosasiyah, bagaimana keadaan pagi harimu ini? Bagaimana kabarmu pagi ini? Tankumu 'ala Allah, apakah pagi ini kamu mengeluh kepada Allah?" Asbahta tumashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahsibuhu qala akhudan bi yadi faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu ankum ala Allah syai'an kullu khairin fa'ala bi Allah. Wahai Rasulullah, ya, pagi saya tidak pernah mengeluh kepada Allah. Karena beliau di pagi hari bisa berjalan bersama Rasulullah, bisa menggandeng tangan Rasulullah, ini kenikmatan yang besar. Apalagi yang harus saya keluhkan kepada Allah. Enggak ada yang harus saya keluhkan kepada Allah. Saya sudah mendapatkan nikmat yang besar. Ankum 'alallahi syai'an, aku tidak mengeluh kepada Allah sama sekali. Setiap atau semua kebaikan sudah Allah berikan kepada saya pada hari ini. Baik. Fa'ata 'ala kuburil musyrikin faqala. Maka mereka pun atau Rasulullah pun melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu berkata, laqad sabaqa haula'i bi khairin katsir. Sungguh mereka telah melewatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Orang-orang musyrik telah melewatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Wa fi riwayatin khairan katsira, ya, dalam riwayat yang lain kebaikan yang sangat banyak, salatsa marratin, sebanyak 3 kali beliau ulang-ulang. Orang-orang musyrik sangat rugi, telah melewati kebaikan yang sangat banyak, meninggalkan kebaikan yang sangat banyak. Beliau ulangi 3 kali. Tsumma ata ala kuburil muslimin faqala. Kemudian beliau melewati kuburan orang-orang muslim lalu berkata. Dari sini bisa kita lihat, ya, beliau pertama melewati kuburan orang-orang musyrik, kemudian yang kedua melewati kuburan orang-orang muslim. Kira-kira ini dalilnya apa? Menunjukkan apa? Kuburannya terpisah, kuburannya tidak campur. Kuburan musyrik sendiri, kuburan muslim sendiri. Ketika melewati kuburan kaum muslimin, beliau mengatakan laqad adraka haula'i khairan katsira. Sungguh mereka ini, orang-orang muslim ini telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Fa bainama huwa yamshi idhanat minhu nadratun fa idza huwa birajulin yamshi bainal kubur ala na'lai. Ketika mereka berjalan, ternyata mendapati ada seseorang laki-laki yang berjalan di antara kuburan-kuburan itu dengan menggunakan sendal, menggunakan alas kaki. Faqala ya sahibi
as-sibtiyataini, ya, as-sibtiyataini. Wahai orang yang menggunakan dua sandal, waihaka alki sibtiyataiki, ya, alki sabtiyataika, ya. Copotlah kedua sandalmu itu. Fanadhara falamma arafa ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi farama bihima. Ketika beliau melihat ternyata yang berkata itu Rasulullah, beliau langsung melepas sandalnya dan melempar atau membuang sandalnya tersebut. Ini dalil, ya, bahwa kuburan itu terpisah antara orang kafir dan juga kaum muslimin. Dari hadis yang kita bacakan tadi menjadi dalil dan juga sunnah, anjuran kalau kita memasuki kuburan, melewati kuburan, hendaknya melepas sandal atau alas kaki yang lain. Ini sunnah. Bahkan sebagian ulama menilai makruh kalau masuk kuburan menggunakan sandal. Namun di sana ada perbedaan para ulama. Disebutkan, ya, pendapat dari Hanafiyah dan juga Syafi'iyah bahwa tidak mengapa masuk kuburan menggunakan sandal atau sejenisnya. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi, bahwa si mayit mampu mendengar suara sandal orang yang menguburkannya. Berarti ini mereka menguburkan menggunakan sandal, makanya mayitnya bisa mendengar suara sandal ketika pulang. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kias terhadap sholat. Masuk masjid boleh pakai sandal atau tidak? Tergantung, ya, masjidnya atau tergantung sandalnya. Kalau di zaman dahulu bebas, boleh masuk masjid pakai sandal, pakai sepatu, dan sholat menggunakan sandal atau sepatu itu boleh. Bahkan ini sunnah yang mungkin hampir ditinggalkan oleh kebanyakan kita. Sesekali boleh kita masuk masjid menggunakan sandal atau sepatu, tapi yang bersih, ya. Kalau kotor nanti diteriakin sama takmirnya. Ya. Sandal khusus, sepatu khusus pakai untuk sholat ini karena sunnah dan ini sudah mulai ditinggalkan. Wajib kita hidupkan lagi, ya, sesekali sholat pakai sandal atau sepatu. Nah, kiasnya orang yang masuk masjid boleh pakai sandal, yang sholat pakai sandal itu juga dibolehkan. Kenapa masuk kubur nggak boleh, gitu kan? Ini kiasan mereka. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari ulama-ulama Hanabilah dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa disunahkan untuk melepas sandal atau alas kaki dan hukumnya makruh kalau masuk kuburan memakai sandal atau sepatu. Dalilnya mana? Hadis yang kita baca ini, ya. Hadis yang kita baca ini, Rasulullah memerintahkan laki-laki ini untuk melepas sandalnya. Karena ini lebih tepat dan ini yang lebih kuat dan lebih sesuai dari hikmahnya. Hikmah kita melepas sandal itu untuk apa? Supaya lebih menghadirkan ketawaduan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ziarah kubur atau orang datang ke kuburan itu sebisa mungkin menghadirkan perasaan tunduk dan hina di hadapan Allah. Karena dia pun akan mati dan akan meninggal dunia. Nah, kalau orang datang menggunakan sepatu yang mewah, sandal yang bagus, ini bisa akan mengurangi rasa ingat dia terhadap hari akhir. Nah, ini dia melepas sandal, kemudian lebih menghayati ketika berada di kuburan dan juga tentunya lebih menghargai orang-orang yang ada di kuburan, ya, untuk menghormati atau para ahli mayit, ahli kubur, ya, bukan ahli mayit, ahli kubur, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Berikutnya, nah ini yang tadi sempat ditanyakan, ya. Ini kita bacakan atau tidak nih? Yaitu disunahkan untuk menguburkan mayat di pemakaman. Ya, ini ada pembahasan khusus. Disunahkan memakamkan mayat itu di pemakaman kaum muslimin. Alias apa? Jangan bikin pemakaman sendiri. Jangan bikin pemakaman keluarga, ya, di samping rumah atau di dalam rumah, tidak boleh. Memakamkan mayat di dalam rumah tidak boleh, atau di samping rumah, ya. Disunahkan untuk makamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini pembahasannya agak panjang. Kita akan bahas di pertemuan akan datang insyaallah. Tapi ini mewakili pertanyaan tadi, ya. Ya, tidak dianjurkan untuk membuat pemakaman keluarga. Karena kalau kita makamkan di pemakaman umum, yang ziarah kubur itu banyak. Orang yang lewat di kuburan itu banyak. Setiap orang yang lewati mereka mendoakan, mengucapkan salam, lebih banyak mendapatkan manfaat. Tapi kalau makam sendiri di samping rumah, ya, kalau orang sering datang ke rumah kita, kalau orang jarang datang ke rumah kita, siapa yang mendoakan si mayit ini? Ya. Nah, ini hikmahnya, di antara hikmahnya. Dan nanti ada dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh beliau, yaitu disunahkan makam di pemakaman umum. Allahu a'lam bishawab.